Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengimplementasikan sebuah video rencana pembelajaran konsep wilayah dan tata ruang dalam KD 3.3, yakni menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra pengindaan jauh serta sistem informasi geografis, kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan pembangunan. Dalam video kali ini saya mengimplementasikan pertemuan yang pertama dari konsep wilayah dan tata ruang dalam rencana pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, saya menjelaskan tentang jaringan transportasi, faktor-faktor pengaruh jaringan transportasi, karakteristik jaringan transportasi, aksesibilitas jaringan transportasi, dan yang terakhir, macam-macam jaringan transportasi. Yuk, kita simak implementasi rencana pembelajaran dalam konsep wilayah dan tata ruang dalam KD 3.3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih bisa belajar secara daring. Untuk pembelajaran hari ini dan kedepannya kita masih menggunakan pembelajaran daring dan nggak bisa tatap muka. Meskipun tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, kita harus semangat, kita harus tetap belajar, apalagi kita sekarang sudah memasuki semester 2 kelas 12. Tetap semangat anak-anak. Semangat, Bu. Ini yang nggak masuk siapa? Afer. Ya, berarti jumlahnya 19. Iya. Ya, Bu. Kak Dina sudah sarapan? Sambut, Bu. Berarti siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Sudah belajar? Sudah. Kemarin Ibu sudah mengasih metode pembelajaran secara daring dan bahan ajar yang Ibu berikan. Untuk pertemuan hari ini kita memasuki KD 3.3 dengan indikator 3.3.1, yakni jaringan transportasi. Ada yang tahu jaringan transportasi itu apa? Saya tahu. Apa, Madina? Jaringan transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut suatu tempat ke tempat lainnya. Ya, benar. Ini nggak ada yang tahu selain Madina? Nggak ada ya? Oke, kita masuk lagi. Jadi seperti ini anak-anak. Kita harus mengetahui apa itu jaringan transportasi ya. Sebab jaringan transportasi ini tuh tidak umum. Tidak ya umum bagi kita
dalam melihat kegiatan ini seperti kegiatan sehari-hari kita yang kita ketahui. Ibu jelaskan tentang jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan realisasi dari jaringan spasial yang menggambarkan struktur yang memungkinkan pergerakan kendaraan atau aliran beberapa komoditas. Jadi di jaringan transportasi ini itu merupakan suatu kegiatan dari seseorang dengan tujuan tertentu sehingga mereka bergerak. Jaringan transportasi juga merupakan serangkaian simpul atau ruang kegiatan kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggara transportasi. Jaringan transportasi merupakan suatu proses pemindahan mengangkut barang seperti mengangkut barang, manusia, hewan seperti angkot, ojek seperti itu anak-anak, dari suatu tempat ke tempat lain yang menggunakan alat transportasi. Contohnya Madinah mau ke pasar untuk beli sayur, suruh ibunya, berarti Madinah pasti menggunakan alat transportasi, baik sepeda motor ataupun diantar oleh orang tua. Madinah sudah bisa sepeda motor? Sudah, Bu. Nah, kalau menggunakan sepeda motor gak boleh ngebut ya, harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Ya Madinah? Ya, Bu. Oke. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya. Sekarang Ibu tampilkan PowerPoint ya. Siap? Siap. Harus semangat, semangat. Loh, kok nggak semangat? Kok nggak ada yang semangat? Semangat. Semangat. Ya. Kita masuk di PowerPoint. Gimana anak-anak, sudah masuk PowerPoint yang Ibu share? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Pada materi atau pembelajaran hari ini kita masuk di jaringan transportasi. Memang benar, jaringan transportasi yang disebutkan atau dijelaskan oleh Madinah bahwa jaringan transportasi merupakan perpindahan
atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang suatu tempat menuju tempat yang lain dengan menggunakan alat transportasi. Dapat kita lihat di foto ya, itu ada mobil, sepeda motor, dan dalamnya itu pasti ada suatu barang yang ingin dipindahkan. Contohnya manusia ingin pindah ke suatu tujuan dengan tujuan tertentu seperti bekerja, belajar, terus ke pasar atau pergi ke tempat-tempat yang mereka inginkan, seperti itu. Baik itu sepeda motor, mobil, truk, angkutan umum, bis, dan lain sebagainya. Untuk jaringan transportasi agar memudahkan masyarakat, pemerintah sudah menetapkan perencanaan jaringan transportasi agar tidak terjadi kesemrawutan. Seperti gambar di PPT, itu bisa dibilang alur jaringan transportasi atau transportasi yang dilalui sudah runtut atau sudah menaati rambu-rambu lalu lintas. Sudah paham di sini? Paham Bu. Ya, kita masuk di slide selanjutnya ya. Apa yang dimaksud jaringan transportasi? Itu tadi yang ibu jelaskan, bahwa jaringan transportasi adalah suatu alat pemindah barang baik manusia, hewan dengan tujuan tertentu untuk memindahkan suatu barang tersebut ke tempat yang lain. Di sini anak-anak terdapat 5 unsur. Terdapat 5 unsur, baik itu manusia, barang, jalan, kendaraan, dan organisasi. Manusia, kalau nggak ada manusia, kalau nggak ada manusia itu nggak bisa anak-anak, nggak bisa dijalankan alat transportasinya. Seperti mobil, kalau nggak ada pengendaranya, siapa yang mau mengendarai kalau nggak ada manusia? Barang, dengan barang manusia dapat menjadi suatu subjek untuk menjadi suatu sarana memindahkan suatu barang. Di sini transportasi itu merupakan prasarana dari manusia untuk memindahkan suatu barang. Lalu yang ketiga ada jalan anak-anak. Jalan ini merupakan suatu prasarana yang harus dimiliki oleh semua manusia, karena jalan merupakan suatu aksesibilitas dan sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas manusia. Seandainya jalan
jalan yang baik atau aksesibilitas yang baik, yang mudah, yang terjangkau, yang dapat dilalui, itu dapat memudahkan manusia untuk melakukan suatu perpindahan akses jalan dengan menghantarkan tujuan tersebut. Lalu ada kendaraan. Di setiap jalanan transportasi atau jaringan transportasi ada saja kendaraan yang sama-sama memiliki suatu tujuan, sehingga ada kalanya ada yang menyelip, ada yang melakukan pelanggaran, ada yang menaati rambu-rambu lalu lintas. Di setiap kendaraan tidak bisa dipungkiri ada yang sesuai dengan peraturan dan ada yang tidak sesuai peraturan atau untuk organisasi. Kalau nggak ada organisasi anak-anak, kita nggak bakalan menuju ke tempat tujuan. Contoh organisasi dalam jaringan transportasi adalah seperti sekolah, terus perkantoran, terus ada pusat pembelajaran seperti itu. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Nah, ini dua gambar ini anak-anak merupakan fungsi transportasi dari perencanaan. Pemerintah sudah membangunkan sebuah akses jalan yang memadai sehingga mewujudkan kondisi seperti ini dan memungkinkan terjadinya kondisi seperti ini. Pemerintah mengetahui suatu jalan atau aksesibilitas melalui suatu citra atau penginderaan jauh. Dari citra penginderaan jauh, pemerintah dapat membuat suatu aksesibilitas jalan dengan memudahkan suatu pergerakan atau mobilitas manusia tersebut. Contohnya seperti tol ini. Dengan tol ini, masyarakat dapat menghubungkan suatu akses jalan seperti mempercepat tujuan yang ingin dicapai. Contohnya tol Gresik Surabaya. Jadi tidak usah ke jalan utama seperti jalanan dari Gresik melewati Posowilangun, Surabaya, cukup melalui tol saja. Madina sudah pernah masuk tol? Pernah, Bu. Nah, jadi tahu ya akses jalan mana yang dapat mempercepat akses jalan untuk menuju ke tempat tujuan. Cepat mana? Masuk tol atau jalanan utama? Masuk tol. Ya. Fungsi transportasi sendiri itu seperti itu tadi fungsinya, mempermudah. Madina bisa cerita
tentang transportasi, pengalaman transportasi yang pernah Madinah lihat. Transportasi, saya mengakses jalan dengan cepat. Seperti tol ya Madinah ya. Oh iya anak-anak, untuk penyusunan jaringan transportasi yang bisa dikatakan mantap harus memperhatikan beberapa aspek, misalnya ya distribusi penduduk dan kegiatan pembangunan sektoral di berbagai daerah. Jadi pembangunannya itu harus mantap, bisa dikatakan mantap. Pemerintah harus menyediakan pelayanan yang terbaik. Lalu yang kedua ada rencana pemanfaatan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Jadi pemerintah sudah menetapkan anak-anak seperti tempat-tempat wilayah yang harus khusus digunakan untuk akses jalan. Jadi kalau seandainya suatu jalan itu banyak dipenuhi toko-toko, warung-warung, maka suatu toko tersebut kalau ada penggusuran itu sudah ditetapkan dan sudah mempunyai hak yang kuat. Yang ketiga ada kebutuhan jasa transportasi antar wilayah dan pusat kegiatan, seperti jasa angkutan umum, jasa ojek, seperti itu. Yang kelima ada karakteristik dan klasifikasi jaringan jalan menurut fungsinya. Jadi dapat diklasifikasikan jaringan jalan menurut fungsinya. Fungsi seperti ya, contohnya itu tol. Fungsinya tol itu hanya dilalui oleh roda 4, roda 6 dan tidak boleh anak-anak sepeda motor masuk di tol itu nggak boleh, sebab tidak ada klasifikasi sepeda motor masuk di tol itu nggak ada, hanya memungkinkan roda-roda tertentu saja seperti roda 4, roda 6 gitu. Kalau roda 3 Bu juga nggak boleh, seperti baja itu juga nggak boleh. Yang keenam ada strategi kebijakan dan transportasi yang bersifat dinamis dan antisipatif ke depannya, melihat peran serta sebagai instansi yang terkait. Mengingat sangat pentingnya peranan dan fungsi jaringan transportasi jalan dalam menunjang pergerakan lalu lintas manusia dan barang serta penggunaan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan perencanaan dan analisis konseptual dan teoritikal secara reliable dan implementabel. Jadi sudah dirancang anak-anak untuk pembangunan jalan, untuk akses jalan tol itu sudah dirancang oleh manusia. Melalui apa Bu? Kok bisa ya? Bisa mengetahui ya, sebab ada suatu satelit atau citra penginderaan jauh yang dapat menjangkau semuanya. Sudah paham anak-anak? Paham Bu. Ya.
gambar selanjutnya ini ada gambar apa anak-anak? Ini Lukis semerabutan, Bu. Banyak yang kecelakaan. ya, dilihat dari gambar ini itu banyak ya orang yang tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini bisa diketahui oleh pemerintah anak-anak, baik CCTV, baik menggunakan CCTV ataupun citra. Jadi akses yang kita dapat, yang kita lakukan itu dapat dijangkau anak-anak oleh citra penginderaan jauh. Ini ya, ada gambar yang ingin menyelip, ada gambar yang ingin berbelok tanpa menaati peraturan. Ini kan seharusnya ada rambu lalu lintas ya. Kenapa kok ini kesemrawutan? Sebab tidak ada suatu peraturan yang ditakutkan oleh manusia. Jadi peraturannya itu dianggap biasa saja gitu. Baru kalau ada polisi atau pihak yang berwenang di dalam kegiatan ini seperti polisi ataupun pemerintahan, itu baru manusia itu baru berbondong-bondong mengikuti suatu peraturan. Untuk aspek rekayasa transportasi itu ada 3. Yakni pola aliran moda transportasi, sarana jalan, dan sistem lalu lintas. Apakah ada yang tahu yang bisa menjelaskan pola aliran moda transportasi? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Jadi pola aliran moda transportasi ini anak-anak merupakan pola perjalanan penggunaan transportasi untuk mencapai tempat-tempat tujuan seperti bekerja, terus ke tempat sekolah, ke tempat pusat pembelanjaan seperti itu. Dengan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan ataupun bersantai di luar rumah. Jadi tujuannya itu gak harus untuk aktivitas anak-anak, bisa rekreasi, bisa berkunjung ke saudara, seperti itu. Tujuan dari aksesibilitas transportasi manusia. Hal utama dalam masalah perjalanan adalah adanya hubungan antara tempat asal dan tujuan, yang memperhatikan adanya lintasan, alat mengangkut kendaraan, dan kecepatan. Jadi hal ini dapat berpengaruh terhadap konsekuensi jaringan transportasi. Pola perjalanan di daerah perkotaan dipengaruhi banyak antara letak pusat kegiatan di perkotaan seperti pemukiman, pembelanjaan, perkantoran, sekolah, atau rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sarana jalan. Sarana jalan itu dipengaruhi perkembangan tata ruang lahan. Jaringan jalan yang direncanakan pada tempat yang merupakan pengatur lalu lintas yang baik. Jadi ada kaitannya antara perencanaan kota
dengan perencanaan transportasi yang mempunyai sasaran mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan orang atau barang gerak dengan aman, murah, cepat, dan nyaman, serta mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan-jalan dalam kota. Jadi, apabila sarana jalan itu digunakan dengan semestinya, maka tidak ada kecelakaan. Terus kalau masyarakat memenuhi peraturan, maka sistem atau rekayasa transportasi bisa dilalui jalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya seperti ini anak-anak kesemrawutan. Nah, kesemrawutan ini merupakan suatu dampak dari salahnya penggunaan sarana jalan. Ini juga mobil bila masuk di tol, ini juga dapat menghambat suatu kesemrawutan. Lalu yang ketiga ada sistem lalu lintas. Nah, sistem lalu lintas ini anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Karakteristik jaringan transportasi. Di dalam karakteristik jaringan transportasi ini anak-anak ada 5. Yang pertama, kecepatan. Yang kedua, tersedianya pelayanan. Yang ketiga, pengoperasian yang diandalkan. Yang keempat, kemampuan. Yang kelima, frekuensi. Untuk kecepatan sendiri merupakan sebuah transportasi yang memerlukan kecepatan waktu yang tepat untuk bergerak antara dua lokasi. Contohnya seperti tol tadi. Yang kedua, tersedianya pelayanan. Di sini transportasi harus dapat melayani kebutuhan seseorang atau konsumen dalam perjalanan. Pada pelayanan yang dapat dimungkinkan, itu dapat mempermudah suatu kegiatan manusia dengan pelayanan tersebut. Apabila pelayanannya baik, maka itu berpengaruh terhadap aksesibilitas suatu manusia tersebut. Contohnya angkot. Terus bila dibandingkan dengan Gojek, maka banyak orang yang beralih kepada Gojek sebab Gojek pelayanannya lebih cepat sampai ke tujuan. Lalu yang ketiga ada pengoperasian yang diandalkan. Pengoperasian ini memiliki peranan sangat penting anak-anak dalam transportasi. Hal ini dikarenakan pengoperasian inilah yang menentukan kapan transportasi itu berangkat. Yang keempat ada kemampuan. Dalam transportasi, kemampuan supir itu harus benar-benar mempunyai perahlian. Contohnya harus mempunyai SIM seperti itu agar memungkinkan terjadinya dampak yang terjadi. Meminimalisir dampak yang terjadi. Dalam
transportasi seperti supir maupun staf harus memiliki keahlian yang mendasar tentang transportasi yang digunakan. Hal ini diperlukan jikalau terjadi sebuah kendala sopir atau staf di dalam tindakan atau suatu kegiatan yang tidak bisa dipungkiri. Yang kelima ada frekuensi anak-anak. Hal ini diperlukan untuk mengetahui beberapa banyak transportasi yang digunakan dan diberhentikan. Sudah paham di sini? Untuk karakteristik jaringan transportasi? Paham, Bu. Ya. Slide terakhir ada aksesibilitas jaringan transportasi. Ada yang tahu aksesibilitas jaringan transportasi itu apa? Tahu. Ya, baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, aksesibilitas adalah suatu konsep yang menghubungkan pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan. Dengan perkataan lain, aksesibilitas ini suatu ukuran kenyamanan bagaimana lokasi tata guna lahan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan mudah dan tidak susah untuk menjangkau melalui sistem jaringan transportasi. Nah, dalam aksesibilitas jaringan transportasi ini anak-anak ada rumus. Rumusnya bisa dilihat di modul. Biasanya dalam aksesibilitas ini itu masyarakat banyak yang menggunakan perhitungannya menggunakan speedometer. Nah, jadi tidak perlu susah-susah menghitung aksesibilitas ini, dapat melihat di speedometer. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Untuk soal harian bisa anak-anak lihat di grup, sudah Ibu share. Untuk soalnya sendiri, satu soal memiliki 4 poin. Jadi anak-anak harus menyelesaikan 10 soal itu tadi. Jadi dapat 40 itu sama seperti 100. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Masuk di LKPD ya. Seperti biasa, seperti semester yang lalu, setiap pertemuan pasti ada ulangan harian dan ada lembar kerja peserta didik yang anak-anak buat. Sebentar ya, Ibu jelaskan tentang LKPD-nya. Jadi seperti ini anak-anak. Ini kan ada gambar ya, sudah masuk gambarnya?
nanti ibu share. Jadi tugasnya itu secara individu ya anak-anak. Di dalam peta ini anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik jaringan transportasi seperti yang ibu jelaskan tadi. Nanti tugasnya dikirim di email ibu dan formatnya nama, nomor absen, dan dikerjakan di folio bergaris, di scan atau difoto dalam PDF ya anak-anak. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di grup ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya anak-anak. Ya, Bu. Itu tadi implementasi dari rencana pelaksanaan